Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel Taritan Fadli. Insya Allah channel ini channel yang istimewa dan keren teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bahas topik hari ini, saya akan ucapkan selamat bagi adik-adik dan tim sepak bola nasional kita ya, timnas kita U22 yang tadi malam menjuarai medali emas, mendapatkan medali emas dalam perhelatan SEA Games di Kamboja. Selamat sudah mendapatkan hasil dan selamat kalian menjadi yang terbaik, dan kita harapkan bahwa jangan pernah berhenti di situ, terus berprestasi dan tumbuhkan mental pemenang. Tumbuhkan mental yang hebat. Jadi ketika teman-teman adik-adik tim nasional berapapun usianya, berapapun itu, ketika menghadapi musuh-musuh atau lawan yang di atas teman-teman, teman-teman pasti akan gigih, kuat, dan pantang menyerah. Tumbuhkan mental itu, bahwa kita adalah mental pemenang. Oke teman-teman, selamat sekali lagi untuk tim nasional U22 sudah menjuarai cabang olahraga sepak bola, mendapatkan medali emas ya. Oke teman-teman. Teman-teman, kita hari ini ya, di siang ini kita akan bahas topik yang itu ada sangkut pautnya dengan seorang pemimpin. Bicara tentang kriteria pemimpin. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, kalau sebelumnya di video saya itu mengupas tentang jawaban ataupun tanggapan Prabowo Subianto atas ejekan ataupun sindiran karena tidak pernah menang dalam kontestasi Pilpres. Hari ini topik saya lebih kepada sosok seorang pemimpin. Seperti apa sih kemudian yang layak untuk memimpin bangsa dan negara kita di masa depan, tentunya dalam Pilpres 2024 nanti. Jadi beberapa waktu yang lalu, tanggal 14 ya, 14 bulan 5 bulan Mei ini, di Istora Senayan Jakarta ada pertemuan ataupun musyawarah rakyat atau musra relawan Jokowi berkumpul di sana untuk mendengarkan pidato, teman-teman. Untuk mendengarkan pidato dan mendengarkan orasi Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Di situ tentu memang sudah ada beberapa kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam hal ini adalah untuk menyongsong Pilpres di 2024 nanti. Dia menyampaikan kriteria yang harus dipilih atau harapannya dijadikan landasan bagi relawan Jokowi untuk memilih. Mari kita saksikan cuplikan video beliau, cuplikan orasi dan pidato beliau di musra atau musyawarah rakyat relawan Jokowi di Istora Senayan Jakarta tanggal 14. Kita rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus
paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Sudah kita saksikan ya cuplikan dari video atau orasi dan pidato Presiden Jokowi di Istora Senayan di tengah-tengah musyawarah rakyat relawan Jokowi. Di situ ada beberapa kriteria yang bagi saya sebenarnya saya menilai ya, kalau boleh menilai, bahwa itu adalah kriteria yang tidak begitu spesifik. Kenapa saya bilang tidak begitu spesifik? Karena kriteria itu adalah kriteria yang sebenarnya hampir semua orang, elit politik, pemimpin partai ataupun pemimpin nasional kita, baik itu dari level terbawah sampai level atas, itu insya Allah sama-sama mempunyai kriteria tersebut. Dia dekat dengan rakyat, berani untuk bersama rakyat, kemudian berani untuk mengambil tantangan, dan kemudian dia yang mengerti tentang peluang. Saya kira itu kriteria yang memang sangat normatif, dan semua orang, semua kandidat yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 saya kira mempunyai kriteria semacam itu. Jadi tidak begitu spesifik. Sedangkan kita sebagai bangsa dan negara, sebagai rakyat, tentunya membutuhkan seorang pemimpin yang punya karakter, punya jiwa, dan punya kriteria yang spesifik. Apa yang sebenarnya atau kriteria seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita, oleh rakyat kita di 2024 dan masa depan. Kriteria semacam apa? Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Yang tentu kriteria itu yang spesifik dan juga ideal untuk bangsa dan negara kita. Negara kita ini sudah melewati banyak tantangan ya. Dari prakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian masa reformasi, kita ini mengalami banyak tantangan yang tidak begitu mudah. Baik dari tantangan internal sebagai bangsa dan negara, dan juga tantangan dari eksternal. Gangguan internal dan gangguan eksternal itu pasti akan ada. Jadi disitulah kemudian dengan tantangan semacam itu, dengan persoalan semacam itu, kira-kira pemimpin semacam apa yang layak, yang cocok, atau kriteria pemimpin semacam apa yang layak dan cocok untuk bangsa dan negara kita. Dulu ya, di masa Orde Baru, banyak aktivis kita, senior kita ya, angkatan 98 kemudian, yang bergerak, mereka berharapkan bahwa negara dan bangsa kita, seorang pemimpin ini jangan ada muncul pemimpin yang otoriter ataupun totaliter. Kita membutuhkan pemimpin yang terbuka, menerima kritikan, yang mampu menjaga demokrasi dan lain sebagainya. Dan hari ini kita sudah dihadiahkan itu. Kita masuk di fase reformasi yang mana kita sebagai rakyat bebas untuk melakukan apapun, bebas untuk berinteraksi seperti apapun,
bebas untuk mengkritiki atau berpartisipasi dalam hal menyalurkan gagasannya. Tidak hanya harus lewat parlemen, kita bisa lewat YouTube, kita bisa lewat TikTok dan lain sebagainya. Kita bisa hari ini, kita bisa kritis terhadap pemimpin, kita juga bisa, walaupun kita akan dihadapkan kalau semisal itu ada deliknya, UU ITE akan menunggu, kan begitu. Pertanyaannya, di masa reformasi semacam ini, kita sudah bisa nggak sih? Kita sudah bisa dikatakan nyaman tidak? Kita sudah bisa menjaga demokrasi tidak? Dan dari itulah kemudian, kalau memang ada persoalan-persoalan kemunduran itu, kita mengalami kemunduran demokrasi, kita mengalami kemunduran ekonomi dan lain sebagainya. Kira-kira pemimpin semacam apa yang mampu menjawab persoalan-persoalan itu? Disitulah kemudian kita membutuhkan pemimpin yang spesifik, punya karakter, punya kriteria yang masuk menjawab persoalan. Jangan hanya kemudian pemimpin yang hanya dia datang menggunting pita, dia hanya sekedar dekat dengan rakyat, dia hanya sekedar populer di mata rakyat, dia sekedar terkenal di mata rakyat, yang sering tampil di TV, media massa, media sosial lainnya, selfie ataupun lain sebagainya, posting di Instagram atau lain sebagainya, bikin konten atau lain sebagainya. Kita tidak membutuhkan pemimpin semacam itu, tapi kita membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar mengerti tentang persoalan bangsa dan benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Tidak hanya sekedar nyapa rakyat saja, dekat dengan rakyat saja. Nah, itulah kemudian kalau boleh saya sumbangkan, ini hanya pandangan sebagai rakyat biasa, subjektivitas saya sebagai rakyat. Saya berhak tentunya sebagai rakyat, karena kita adalah negara yang bebas, kita bebas berpendapat, kita bebas untuk bersuara dimanapun kita berada, baik kita sebagai rakyat kecil ataupun rakyat apapun ya. Kita negara ini banyak persoalan sebenarnya, apalagi di masa reformasi ini, si miskin dan si kaya itu jaraknya semakin jauh, teman-teman. 70% 50%, bukan 50%, malah 10% orang kaya kita itu menguasai 70% ya kekayaan bangsa kita. Bayangkan, kira-kira kita butuh pemimpin yang macam apa? Jangan hanya pemimpin yang terkenal tapi dia tunduk pada oligarki. Jangan hanya mau pemimpin yang populer tapi tunduk terhadap oligarki. Jangan hanya butuh pemimpin yang jujur, ngomong aja ke rakyat, oh ya begini dan begitu, tapi dia tunduk terhadap oligarki. Tidak. Tapi kita membutuhkan seorang pemimpin yang berani melawan oligarki, tidak tunduk terhadap oligarki. Itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin. Itulah yang dibutuhkan oleh bangsa kita terkait dengan kriteria seorang pemimpin. Jadi disinilah kemudian saya mencoba ingin memberikan kriteria kepada teman-teman. Nanti teman-teman bisa diskusi di kolom komentar ya. Apakah kemudian itu kurang ataupun teman-teman tidak sepakat, silakan. Kita bebas untuk berdialektik di media sosial apapun, karena ketika kita mampu untuk bertukar pikiran, disitulah berarti bahwa akal sehat kita, pikiran kita sedang hidup, teman-teman. Makanya ada seorang filsuf Yunani bilang, kita berpikir maka kita ada. Nah, disitulah tandanya bahwa kita berpikir. Oke teman-teman, jadi kriteria pemimpin yang bagi saya itu cocok ya untuk bangsa dan negara kita hari ini adalah, yang pertama adalah pemimpin yang berintelektual. Dia cerdas. Pemimpin yang berintelektual ini dia punya wawasan yang kuat, dia mampu berpikir radikal, dia mampu berpikir luas, problem solver,
dia punya literasi yang kuat pastinya. Jadi tidak hanya, mohon maaf, kemudian dia hanya datang gunting pita, atau dia hanya datang untuk inspeksi mendadak, ya kan, kunjungan ke sana ke sini dan ke sini ke situ hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Tidak, tapi pemimpin yang benar-benar bisa menjangkau masa depan lewat pikirannya. Itulah pemimpin yang berintelektual. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya adalah pemimpin yang berintegritas tinggi. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah pemimpin yang mampu bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, atas apa yang dia lakukan. Dia jujur, dia tidak korupsi, dan bahkan dia berani ngomong kepada bawahan-bawahannya, pada tim-timnya, menteri-menterinya, untuk tidak korupsi, untuk tidak nyeleweng, untuk tidak melakukan abuse of power. Atau bahasa sederhananya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang kedua. Punya integritas tinggi. Nah ini lagi-lagi jangan butuh pemimpin yang populis, teman-teman. Dan jangan mau dibodohi pemimpin populis. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpikir strategis. Seorang pemimpin jangan berpikir taktis, jangan berpikir teknis. Karena ketika berpikir teknis, maaf ya, maksudnya bukan taktis ya. Ketika berpikir teknis, itu sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh menteri dan di bawahnya menteri, atau pemimpin-pemimpin tingkat kabupaten kota, provinsi, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin nasional itu harus berpikir strategis. Kerangka berpikirnya itu yang ada apa? Peta nasional kita tuh. Nusantara bahkan. Peta Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari utara ke selatan. Saya lupa nama pulaunya, teman-teman. Itu harus ada dalam otaknya dia. Rancangan berpikirnya itu dimunculkan dalam kerangka berpikirnya dia. Dia punya imajinasi apa untuk bangsa kita ke depan. 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun ke depan dia akan melakukan apa. Dia harus berpikir strategis itu. Apa yang dibutuhkan yang benar-benar strategis untuk bangsa dan negara kita di masa ini, masa mendatang. Itu seorang pemimpin. Jadi jangan hanya berpikir teknis. Cukup turun ke got, gunting pita, ataupun kemudian meresmikan A dan B dan C dan lain sebagainya. Tidak itu yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, tapi yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin adalah membentuk kerangka ataupun dia merumuskan sebuah kebijakan strategis. Roadmap bangsa ke depan itu akan dibuat seperti apa. Berpikir strategis. Tentu yang lainnya jujur. Ini sudah pasti harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Jujur, terbuka. Terbuka dalam arti apa? Terbuka dalam menerima kritikan. Jangan gagap ketika mendapatkan kritikan ataupun panik. Sehingga buatlah semacam undang-undang semisal yang itu membatasi membatasi kita sebagai rakyat yang ingin bersuara, berpartisipasi dalam konteks kita mengawal kebijakan. Jadi ketika ada rakyat kritis, mengkritisi apa yang menjadi kebijakan, jangan kemudian dinilai wah itu kontra pemerintah tuh, harus kita hilangkan suaranya. Jangan seperti itu. Karena ketika pemimpin mampu mendengarkan kritikan dari rakyat, berarti pemimpin itu sadar atas kelemahannya dia, dan dia harusnya melakukan ataupun setidak-tidaknya
dia harus menjawab kelemahan itu menjadi kebaikan, menjadi keberhasilan. Itu yang harusnya dilakukan seorang pemimpin atau kriteria yang ada dalam pemimpin. Dan komunikatif, teman-teman. Dia komunikatif dalam arti dia piawai dalam berbahasa. Karena kita ini adalah negara yang tidak sendirian. Kita adalah negara yang hidup di tengah-tengah masyarakat dunia, masyarakat global. Kita berinteraksi dengan negara-negara luar, baik itu secara bilateral ataupun multilateral, regional dan multinasional. Kita ini tidak hanya bicara tentang bangsa kita sendiri, tapi kita mampu berbicara di mata dunia, teman-teman. Apalagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa kita adalah negara yang harus turut andil dalam menciptakan perdamaian dunia. Itu adalah tanggung jawab tanggung jawab global kita sebagai bangsa dan negara. Jadi kemampuan pemimpin yang berkomunikatif dengan baik, tentunya di situ letaknya. Kita bisa berkomunikasi dengan negara-negara lain, baik itu dengan negara kuat ataupun negara-negara berkembang ataupun cenderung lemah atau dunia ketiga, kalau kita bisa pilah-pilah ya. Kita mampu nggak? Kita aktif nggak dalam menyumbangkan pikiran kita, pikiran bangsa dan negara kita dalam percaturan politik internasional, percaturan politik global? Bahwa kita punya punya batasan ataupun punya kriteria khusus dalam politik luar negeri. Apa? Kita adalah negara yang menganut paham politik luar negeri bebas aktif. Jadi jangan seperti kemarin, kemudian kita lebih cenderung kepada satu blok, dalam ini adalah China ataupun ke Amerika. Tidak, tapi kita bisa bebas berkomunikasi dengan siapapun dan aktif dalam menciptakan komunikasi itu. Bahkan kita hadir. Contoh ketika semisal ada persoalan yang terjadi, ya, ada gejolak politik, gejolak militer, ya. Contoh semisal di Asia, di daerah Laut Cina Selatan, di mana China mengklaim banyak wilayah negara-negara Asia dan ASEAN, ataupun ketika China berseteru dengan Taiwan, Indonesia harus hadir di situ untuk menciptakan perdamaian dan kondisivitas wilayah itu. Disitulah kemudian kita dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik, dan dia menguasai bahasanya. Itu, teman-teman. Dan lagi, pemimpin yang berani mengambil resiko. Jangan hanya kemudian pemimpin yang dia hanya berani mengambil kebijakan yang populis, yang hanya ingin didengarkan oleh rakyat untuk meningkatkan popularitasnya saja. Karena dia ingin 2 periode, akhirnya sudah kebijakan yang populis dilakukan, walaupun itu buruk terhadap negara kita. Tidak, tapi pemimpin yang harus berani mengambil risiko ketika itu adalah kebijakan yang baik untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan, walaupun kemudian mempertaruhkan popularitasnya sebagai seorang pemimpin terkenal, itu dia lakukan. Itulah pemimpin yang hebat. Berani mengambil resiko, teman-teman. Ya. Tegas, kuat. Tegas dan kuat di sini bukan berarti dia pemimpin yang diktator ataupun totaliter, tidak. Tapi dia mampu dan berani mengambil kebijakan itu dengan tegas, dengan kuat. Ketika ada tim-timnya ataupun menteri-menterinya
yang mohon maaf melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak, berani dia pecat. Bahkan dia berani ngomong ke menterinya, berani nggak lu mundur, dan lain sebagainya. Ataupun kemudian dia berani nggak ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari ideal, ataupun melakukan tindakan abuse of power, ataupun menyalahgunakan kekuasaannya, berani dia tidak mundur. Itulah pemimpin tegas dan kuat. Karismatik teman-teman juga dibutuhkan. Agar apa? Agar masyarakat segan. Jadi tidak ada istilahnya pemimpin itu dicaci dan dimaki. Ketika pemimpin itu karismatik, semua rakyat pasti hatinya akan mendukung dan cinta terhadap pemimpin itu. Bukan karena dia sering tampil di media sosial, bukan karena dia sering tampil di televisi. Itu teman-teman. Kriteria-kriteria semacam itulah yang dibutuhkan oleh bangsa kita, oleh negara kita hari ini. Jadi jangan hanya berpikir pemimpin yang hanya dia terkenal. Cukup terkenal kita pilih. Sering nongol di televisi kita pilih. Sering tampak di media sosial, dia sering tampak di Instagram semisal, terus dia pilih. Jangan. Kita harus mampu memilih seorang pemimpin yang punya karakter dan punya kriteria yang cocok untuk bangsa dan negara kita. Yang salah satunya adalah yang saya katakan tadi. Jadi itu teman-teman, karakter ataupun kriteria pemimpin yang bagi saya cocok, walaupun ini adalah sumbangsih pemikiran yang sifatnya adalah subjektivitas saya sebagai seorang rakyat biasa ataupun sebagai seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa. Tapi setidaknya kita harus menyumbangkan apa yang kita tahu. Kalau memang teman-teman nantinya ada yang kurang sepakat, kita diskusi saja di kolom komentar. Kita bicara apa sih kemudian yang layak, seperti apa sih yang lebih layak lagi. Teman-teman punya semisal kriterianya apa, ayo kita diskusi bersama-sama untuk benar-benar nantinya masyarakat bisa paham dan mengerti pemimpin yang seperti apa yang layak untuk memimpin bangsa dan negara kita di masa mendatang. Tentunya yang terdekat adalah Pilpres 2024 teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya untuk menotifikasi video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.